Ini adalah bumi, planet yang kita tempati saat ini. Sayangnya, bumi tidak dalam keadaan baik-baik saja karena adanya perubahan iklim. Faktor perubahan iklim. Yang pertama, efek gas rumah kaca. Yang kedua, pemanasan global. Yang ketiga, kerusakan lapisan ozon. Yang keempat, kerusakan fungsi hutan. Yang kelima, penggunaan klorofluorokarbon yang tidak terkontrol atau CFC. Dan yang terakhir yaitu gas buang industri. Yang pertama, efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah proses alami yang terjadi saat gas di atmosfer bumi menyerap panas sinar matahari dari bumi. Penyebab efek rumah kaca adalah gas-gas rumah kaca, yaitu gas-gas dalam atmosfer yang menyerang gelombang panas. Gas rumah kaca yang terpenting adalah karbon dioksida. Yang kedua, global warming atau pemanasan global adalah sebuah fenomena yang harus kita anggap serius karena sudah jadi ancaman pada bumi dan makhluk hidup di dalamnya. Pemanasan global adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan dataran bumi. 3. Kerusakan lapisan ozon. Lapisan ozon adalah lapisan gas alam berisi oksigen luar biasa yang berada di lapisan stratosfer. Ozon disebut oksigen luar biasa karena terdiri dari 3 atom oksigen, sedangkan oksigen normal hanya terdiri dari 2 atom oksigen. Lapisan ozon mampu menangkal radiasi ultraviolet yang berbahaya dari matahari. Radiasi ultraviolet diperlukan untuk menghangatkan stratosfer. Penyebab utama penipisan lapisan ozon adalah senyawa kimia bernama CFC atau klorofluorokarbon. CFC ini adalah molekul yang mengandung molekul karbon, klorin, dan fluorin. Yang keempat, kerusakan fungsi hutan. Hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan atau tumbuhan lainnya. Kawasan-kawasan semacam ini terdapat di wilayah-wilayah yang luas di dunia yang berfungsi sebagai penampung karbon dioksida, habitat hewan, modulatur arus hidrologika, serta pelestarian tanah, dan merupakan salah satu aspek biosfer bumi yang paling penting. Yang keempat, penggunaan CFC yang tidak terkontrol. Klorofluorokarbon, biasa disebut CFC, adalah cairan yang tidak mudah terbakar yang pada satu waktu sering digunakan sebagai zat pendingin dan propelan aerosol, serta untuk produk pembersih. Dampak CFC bagi kesehatan manusia. Yang pertama, keracunan. Yang kedua, iritasi atau dermatitis. Yang ketiga, penurunan sistem imun. Dan yang keempat, kanker kulit atau kerusakan mata. Yang keenam, gas buang industri. Emisi gas buang adalah sisa hasil pembakaran bahan bakar di dalam mesin pembakaran dalam, mesin pembakaran luar, mesin jet yang dikeluarkan melalui sistem pembuangan mesin. Komposisi gas buang. Sisa hasil pembakaran berupa air H2O, gas CO atau disebut juga karbon monoksida yang beracun, CO2 atau disebut juga karbon dioksida yang merupakan gas rumah kaca, NO senyawa nitrogen oksida, HC berupa senyawa hidrat arang sebagai akibat tidak sempurna proses pembakaran serta partikel lepas. Akibat perubahan iklim. Di banjir, kekeringan, angin topan, tornado, dan juga gelombang panas. Harus kita lakukan supaya perubahan iklim tidak berdampak kepada bumi dan juga manusia, yaitu dengan mengubah energi fosil menjadi energi terbaru seperti tenaga surya dan angin yang menghasilkan non-emisi karbon saat mengoperasikannya. Karena energi dari matahari dan angin tidak terbatas, sehingga kita bisa menggantinya dengan energi tersebut. Ya, kita harus melakukan reboisasi. Dengan demikian, maka karbon dioksida akan dihirup kembali oleh tumbuhan yang telah kita tanam. Secara pribadi, apa sih yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan saat ini yaitu dengan cara mengubah transportasi atau kendaraan-kendaraan kita kepada kendaraan yang ramah lingkungan. Barang elektronik seefisien mungkin seperti menggunakan bola lampu yang hemat energi,
menjemur pakaian dengan tenaga surya, dan mematikan alat elektronik yang tidak diperlukan. Kurangi, gunakan kembali, dan daur ulang.